Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musagi Kibran dengan NIM 24 TMIA 067. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari elemen mesin, yaitu roda gigi, sabuk, dan puli. Baik teman-teman, materi yang pertama itu roda gigi. Roda gigi adalah satu elemen mesin yang sangat penting dalam berbagai sistem mekanik. Roda gigi adalah komponen berbentuk roda dengan gigi-gigi di sekelilingnya yang saling bersinggungan dan bekerja sama untuk mentransmisikan daya dan gerak putar dari satu poros ke poros lainnya, sehingga mesin dapat bekerja sesuai fungsinya. Prinsip kerja roda gigi didasarkan pada pasangan gigi yang saling mengunci, sehingga putaran dari roda gigi dapat diteruskan ke roda gigi lain tanpa selip. Bentuk gigi dibuat sedemikian rupa untuk menjaga agar kontak antar gigi tetap halus dan efisien, serta menjaga rasio putaran yang konsisten. Dalam penggunaannya, roda gigi dapat mengubah kecepatan putaran dan torsi sesuai kebutuhan ketika roda gigi dengan jumlah gigi yang berbeda dipasangkan. Rasio antar jumlah gigi tersebut akan menentukan apakah kecepatan akan meningkat atau menurun dan apakah torsi akan bertambah atau berkurang. Selain itu, roda gigi juga bisa mengubah arah putaran, memungkinkan sistem mesin bekerja dalam konfigurasi yang berbeda. Ada beragam jenis roda gigi yang digunakan dalam mesin dan mekanisme. Roda gigi lurus memiliki gigi yang sejajar dengan sumbu poros, cocok untuk transmisi pada poros yang sejajar. Roda gigi helix memiliki gigi miring yang membuat kerjanya lebih halus dan senyap. Roda gigi kerucut mentransmisikan gerak antara poros dan perpotongan dan sering digunakan pada sistem diferensial kendaraan. Roda gigi cacing menyatukan ulir seperti skrup dengan roda gigi sehingga cocok untuk reduksi kecepatan tinggi. Sementara sistem rek dan pinion mengubah gerak rotasi menjadi gerak lurus. Ada pula roda gigi internal dengan gigi di bagian dalam yang sering dipakai pada sistem yang lebih kompak. Roda gigi tidak hanya ditemukan pada kendaraan bermotor, tetapi juga di alat-alat rumah tangga, mesin industri, peralatan produksi, dan banyak lagi. Peranan roda gigi sangat krusial karena tanpa komponen ini, mesin akan kesulitan mengatur hubungan antara tenaga yang dihasilkan dan gerakan yang dibutuhkan, sehingga fungsi mesin tidak dapat bekerja dengan optimal. Ya baik, materi yang kedua yaitu sabuk. Sabuk atau dalam bahasa Inggris disebut bel adalah salah satu elemen mesin yang penting dalam sistem transmisi daya. Sabuk berupa loop atau cincin dari material yang fleksibel seperti karet, kain, atau bahan sintetis yang melingkar di sekitar 2 atau lebih puli untuk mentransmisikan putaran antara poros-poros yang berjauhan. Sabuk ini biasanya digunakan ketika jarak antara poros cukup jauh dan tidak memungkinkan transmisi langsung dengan elemen lain seperti roda gigi. Dalam mekanisme sabuk, tenaga dari poros penggerak dipindahkan melalui sabuk yang membelit puli-puli hingga ke poros yang digerakkan. Selama proses ini, gesekan antara sabuk dan puli memungkinkan tenaga putar tersebut mengalir, sehingga komponen mesin dapat bekerja secara efektif meskipun poros-porosnya tidak saling berdekatan. Ada beberapa jenis sabuk yang dikenal dalam elemen mesin. Sabuk datar digunakan pada jarak poros yang cukup jauh dan umumnya untuk daya yang tidak terlalu besar. Sabuk P memiliki penampang berbentuk trapesium yang membuatnya lebih efektif dalam mentransmisikan daya dengan tenaga yang lebih baik, sehingga sering digunakan pada mesin industri. Selain itu, ada timing bell, yaitu sabuk dengan gigi-gigi yang tepat tidak mengalami slip sehingga mampu mentransmisikan putaran dengan rasio yang sangat akurat. Sistem transmisi sabuk memiliki beberapa keunggulan seperti harga yang relatif murah,
pemasangan dan perawatan yang mudah, serta operasi yang lebih tenang dibandingkan sistem lain seperti transmisi rantai atau roda gigi. Namun sabuk juga memiliki keterbatasan karena bisa mengalami slip, haus lebih cepat, dan efisiennya lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa sistem transmisi lainnya. Sabuk banyak digunakan pada berbagai mesin industri, peralatan pertanian, mesin cetak, dan berbagai perangkat yang membutuhkan pemindahan tenaga antar poros dengan cara yang sederhana dan efektif. Dengan memahami prinsip kerja dan fungsi sabuk, kita dapat merancang atau memilih sistem transmisi yang tepat sesuai kebutuhan aplikasi mesin tersebut. Baik, materi yang ketiga yaitu puli. Puli adalah satu elemen mesin yang berperan penting dalam sistem transmisi daya, terutama ketika digunakan bersama sabuk atau bel. Secara sederhana, puli adalah sebuah roda yang memiliki alur dan di sekelilingnya untuk menampung sabuk atau tali, sehingga dapat memandu dan meneruskan gerak dari satu poros ke poros lain. Dalam suatu sistem transmisi sabuk, puli dipasang pada poros motor atau poros penggerak dan poros yang digerakkan. Kemudian sabuk melingkari puli-puli tersebut. Ketika puli penggerak berputar, sabuk yang melilit puli akan mengikutinya dan memutar puli yang lain, sehingga daya dan gerak putar dapat dipindahkan dari satu poros ke poros yang lain meskipun jarak relatif jauh. Ukuran diameter puli sangat menentukan rasio kecepatan dan torsi antara poros penggerak dan poros yang digerakkan. Jika puli penggerak dan puli yang digerakkan memiliki diameter berbeda, maka kecepatan putar dan torsi yang diteruskan akan berubah sesuai perbandingan diameter puli-puli tersebut. Sistem ini memungkinkan desainer mesin untuk mengatur karakter kerja mesin sesuai kebutuhan operasionalnya. Puli dibuat dari materi kuat seperti besi tuang atau baja agar mampu menahan daya yang bekerja di dalam sistem transmisi. Puli sering ditemukan pada berbagai mesin industri, peralatan rumah tangga, hingga kendaraan bermotor, terutama pada bagian sistem belt drive. Keberadaan puli menjadi kunci agar tenaga yang dihasilkan oleh motor atau mesin utama dapat dialihkan dan digunakan secara efisien di bagian mesin lain yang memerlukan gerak putar. Baik teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan dari materi elemen mesin. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.